Kamu lagi dengerin siapa? Ya, Pada Merah bercerita. Well, gue pengen review sedikit film Pemandi Jenazah. Eh, buat kalian yang ngedengerin podcast ini, berarti kalian itu emang lagi kayak penasaran aja sih ini worth to watch or not. Karena kalian pasti ekspektasinya adalah kayak pengen tahu apakah itu serem banget atau enggak, ada maknanya atau enggak, terus filmnya tuh kayak norak atau enggak sih, kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian membutuhkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian wajib dengerin podcast ini. Kalau ditanya filmnya tentang apa, ya filmnya tentang pemandi jenazah. Nah bedanya, jadi ini ada kayak kampung atau desa kayak gitu, dimana pemandi jenazahnya ini cuma satu ibu-ibu. Nah si ibu-ibu ini biasanya ditemenin sama si anak, berduaan tuh. Jadi tuh si anak tuh dari kecil sampai dewasa sekitar SMA gitu, dia selalu nemenin ibunya. Bedanya si ibu ya udah, enggak, si ibu emang udah tua, tapi si anaknya ini kayak selalu ketakutan. Bahkan sampai film itu ada pun si anak tuh masih tetap ketakutan walaupun udah sering nemenin ibunya. Kayak gitu. Nah, nanti plot twist atau klimaksnya adalah ketika ibunya meninggal, akhirnya si anak mau gak mau harus menggantikan ibunya sebagai seorang pemandi jenazah. Kayak gitu. Nah, sebelum si anak menjadi pemandi jenazah, konflik-konflik yang terjadi adalah ada seorang ibu-ibu yang baru aja ngadain pesta sunatan buat anaknya. Itu kayak malamnya atau malam besoknya tuh meninggal. Gitu. Dan akhirnya ibunya si pemeran utama ini datang dong buat mandi jenazahnya di malam itu juga gitu. Tapi entah kenapa pas ibunya pulang gitu ya, ibunya pulang ke rumah tuh si anak ngelihat kayak ibunya tuh kayak nggak ada ngomong gitu, kayak pucat gitu, kayak kenapa sih ini si ibu. Nah ibunya kasih pesan kayak pokoknya setiap habis mandiin jenazah itu baju-bajunya yang ada di dalam dipakai jenazahnya itu harus dibakar langsung dan nggak perlu kepo, nggak perlu banyak tanya kayak gitu. Nah terus tiba-tiba aja di hari-hari berikutnya ada ibu-ibu lagi meninggal gitu loh. Ini kenapa nih di kampung ini kenapa meninggal lagi kayak gitu. Dan setelah dicari tahu ternyata yang meninggal ini ibu-ibunya ini adalah saling bersahabatan kayak gitu. Jadi kayak domino effect gitu loh. Misalnya ada 5 sahabat gitu, satu meninggal, satu meninggal lagi kayak gitu. Dan menariknya adalah si pemandi jenazah ini, si ibu pemandi jenazah ini sahabatan sama para ibu-ibu yang tiba-tiba aja meninggal. Dan ada momen di mana si ibu pemandi jenazah akhirnya meninggal dunia. Jadi kayak berurutan gitu. Dan kayaknya si ibu itu kayak yang ketiga apa yang keempat gitu. Akhirnya mau gak mau yang mandiin jenazahnya siapa? Si anaknya dong. Nah itulah awal mula si anak menjadi seorang pemandi jenazah. Ia memandikan ibunya. Dan ketika si anak memandikan ibunya nih, kayak ada kawat gitu loh di dalam mulut si ibunya. Dan si anak sontak kayak mikir, apakah ini disantet? Ya udah, jadi cerita tentang film ini adalah seorang anak pemandi jenazah yang akhirnya menjadi pemandi jenazah karena terpaksa, lalu melihat ibunya meninggal, dan yang meninggal di kampung itu juga sahabat-sahabatnya. Akhirnya si anak mencari tahu ini kenapa meninggalnya seperti tidak wajar, karena ia melihat ibu-ibu yang meninggal itu semuanya tuh ada kawat, ada yang di mulut, ada yang di perut, dan sebagainya. Jadi film ini adalah tentang persantetan, tentang seorang pemandi jenazah, dan tentang fitnah kayak gitu. Oke, sekarang kita ngomongin soal horornya. Dia horornya gimana? Oke nggak? Gue bilang oke. Gue bener-bener bisa ketakutan plus bisa sedih. Dan ada momen dimana pas lagi pengajian tiba-tiba mati lampu.
Terus ada momen sedih di mana pas si anak mandiin ibunya, itu dibantuin ibunya, itu sedih banget. Terus ada yang serem juga di mana pas si anak mandiin jenazah eh, ibu-ibu lain, itu menakutkan. Terus si anak yang tiba-tiba ngegali kuburan itu juga menakutkan. Wah, banyak banget sih yang menakutkan. Dan menakutkannya nggak lebay. Terus si anak juga yang main ke rumah kosong, ketemu ibu-ibu yang ngegaruk mukanya, tahu-tahu ternyata itu bukan si ibu-ibu, kayak cuma hayalan dia doang, itu bagus juga. Dan saat si anak disamperin para ibu-ibu yang meninggal, itu kayak film pengabdi setan itu kayak film pengabdi setan yang model lama, which is good. Jadi ratingnya dari gue sih 9 dari 10. Bosan gak filmnya? Gue sih gak bosan ya, karena gue sangat menikmati orang-orang yang berperan di dalam film tersebut. Gitu, kayak tanda kutip mereka bisa main film, mereka bisa acting, tanda kutip gitu ya. Jadi gue bisa ngerasain, apalagi si pemeran utamanya gue baru tahu ternyata dia main di mana? Badara Hui yang KKN itu loh. Si Mbak Agni Hak tuh bagus banget ya mainnya. Menjadi si anak muda yang belajar jadi pemandi jenazah, saat dia doa, saat dia nangis, saat dia kayak jadi hampir kayak orang gila lah, tanda kutip kayak hampir kayak orang gila, karena dia percaya bahwa kematian si ibu-ibu yang di kampung itu nggak wajar. Dia bisa mendeliver perannya di situ. Jadi gue ngerasa si Mbak Agni Hak ini kayak, ya dia si remaja yang baru memberikan jenazah dan dia tahu bahwa ada ketidakberesan untuk si ibu-ibu ini meninggal di kampung tersebut kayak gitu. Dan makna dari film tersebut gitulah gitu ya. Pertama, benar bahwa suami istri itu bisa ada konflik gitu ya, bisa ada konflik dan bisa ada perselingkuhan gitu. Tapi terkadang bukan salah si suaminya, tapi apakah sebagai istri kita tidak menjaga suami kita, atau kita tidak memberi kepuasan batin mungkin gitu, karena ternyata ada fitnah di dalamnya gitu loh. Terus kalau misalnya gimana ya, kalau sahabat kita diapa-apain ya kita harus bela lah gitu, seenggaknya jangan sampai meninggal gitu, kasihan. Terus gue juga baru tahu profesi pemandi jenazah tuh ternyata kayaknya sih lumayan horor ya, kalau misalnya gue lihat ya, kalau yang gue tangkap dari film tersebut jadi kayak horor aja gitu, karena itu mungkin mandinya di sebuah kampung gitu ya, bukan di perumahan biasa. Mungkin kalau di perumahan biasa pun tetap agak sedikit horor gak sih gitu. Terus kita juga nggak boleh kepo nih kalau misalnya kita mandi jenazah ya gitu, dan mungkin di badan dia tuh ada sesuatu, ada apa, itu nggak boleh diceritain gitu. Udah dikip aja, disimpan, dan gak usah terlalu cari tahu kenapa meninggalnya. Pemerannya siapa ya, tadi ada Mbak Agni Hak yang ternyata juga main KKN ya, itu yang nari ya, yang terperangkap nggak bisa keluar. Anjir, bagus banget. Ini Amara Sophie juga, walaupun perannya nggak banyak, tapi cukup gitu, cukup nggak lebay. Terus dia juga memerankan sebagai seorang pegawai minimarket. Pokoknya pas lah gitu, walaupun cuma jadi cameo doang. Gue suka banget. Terus ada Ibrahim Rishad padahal gue kayak tahu siapa gitu ya gitu. Oh ya, ternyata emang pemain film sih kayak gitu. Dan dia film ada Si Jin gue belum nonton sih gitu. Mungkin nanti gue akan nonton Si Jin juga. Terus ada siapa lagi ya? Ada Mbak Jinar Masayu. Gue juga kaget. Ternyata dia menjadi si ibu gitu di pemandi jenazah. Gue kayak, oh doi yang main gitu, kayak, oh doi juga main Lampor cuy. Sorry, gue sambil googling. Lampor juga keren sih.
Dia main Asih juga. Waduh, Mbak Jenar keren sekali. Bentar deh, ini Vonny Anggra ini apa Jenar Mas Ayu ya yang main? Oh beda. Mbak Vonny sama Mbak Jenar tuh hampir mirip ya. Keren sih. Pokoknya itu aja review dari gue. Semoga kalian, kalau misalnya ditanya worth to watch, yes worth to watch. Karena ada profesi baru di situ yang kalian harus tahu perspektifnya seperti apa, dan banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dari film tersebut. Jadi nggak cuma film biasa aja, tapi filmnya ada maknanya, horornya dapat banget, nggak lebay dan nggak bosenin.